Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita sore hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Juga jemaat yang tergabung dalam online service, mari kita sama-sama bawa hati kita untuk kita persembahkan bagi Tuhan sore hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kejadian yang ajaib yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan sore hari ini kami boleh hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Bapa, kami bawa hati kami untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu, untuk kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami datang dengan hati yang bersukacita dan bersyukur Bapa. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, untuk setiap kejadian yang ajaib yang Tuhan mulai izinkan terjadi pada kami, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami mau bawa sembah kami. Ini kami Tuhan. Hadirlah. Kami undang Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama pujikan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku hapuskan lapar akan Engkau.
pujian kami Tuhan. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Nyatakan pada Tuhan di dalam hidup. Ya Yesus, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak kupandang, Kau layak kupandang. Yes, Lord Jesus, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu Tuhan, kasihimu, memuliakanmu. Nyatakan Bapa dan Rajaku. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini begitu ajaib Tuhan bekerja bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan untuk setiap rancangan, untuk setiap kejadian yang kadang kami tidak mengerti yang terjadi di hidup kami. Namun satu hal yang kami tahu, Engkau Bapa selalu menyediakan rancangan kebaikan bagi setiap kami. Engkau bekerja bagi setiap kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan waktu Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ajaib. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya Tuhan, waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
pujian ini Tuhan, karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Allah. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami hari ini menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di Basecamp maupun yang hari ini ikut live streaming di rumah atau dimanapun, bahkan yang kemudian nanti akan bersama-sama membuka kembali link ini. Kami rindu Kau memberkati kami kemudian dengan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Kami sama-sama diberkati dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur hari ini kembali ada di tempat ini, cuacanya cukup cerah, dan kita sampai di bagian yang pertama karena kita sudah menyelesaikan 9 atau seri dari kitab Ezra. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa keyakinan. Sebelum kita menggumulkan dan kita sedang mendoakan untuk tema kita di tahun yang akan datang. Biasanya kita launching mulai Oktober sampai dengan Oktober tahun berikutnya. Nah, hari ini kita dengan tema kuasa keyakinan. Kita akan membaca firman dari Mazmur 119 ayat 105. Kita baca bersama-sama 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya firman ini semua sudah hafal, bahkan mungkin sering kita mengucapkannya. Tapi mari kita hari ini belajar bersama-sama dengan tema kuasa keyakinan. Ketika kita membaca firman ini, sebenarnya kita sedang membangkitkan hidup kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan keyakinan kita bahwa jalan hidup orang benar itu selalu ada di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kita seringkali melihat ada orang yang kemudian mungkin tidak bergairah, tetapi begitu selesai konseling lalu dikatakan yes. Kenapa? Ada satu gairah kembali, ada satu hal yang dia dapatkan untuk dia bisa melangkah. Tema ini muncul ketika membaca satu kisah atau satu hal yang disampaikan oleh seorang filsuf René Descartes yang mengatakan cogito ergo sum, yang memiliki pengertian bahwa aku berpikir maka aku ada. Dari kisah ini atau dari kalimat yang pendek ini, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sebenarnya kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan kita saja, bahwa kita semua itu sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Dan ketika Allah menciptakan Adam, membentuk Adam dari tanah dan debu tanah, tentu sudah ada dalam pikiran Tuhan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan diberikan tanggung jawab kepada Adam itu. Demikian juga ketika Allah membentuk kita. Dan ketika kita belajar dalam hidup ini juga, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita muncul di dalam pikiran kita itu, apa yang kita yakini itu sangat berkuasa bagi kita, yang akan menentukan apakah kita mau tetap maju ke depan, atau kita diam, atau kita akan mundur. Semua itu muncul dari apa yang kita yakini. Saudara, betapa pentingnya pikiran ini dikuasai, atau pikiran ini kita kontrol. Kenapa? Karena apa yang kita yakini itu sangat berkuasa. Kita dapat mengubah, ketika kita bisa mengubah keyakinan kita, maka kita juga sesungguhnya dapat mengubah kehidupan kita. Waktu kita bisa mengubah keyakinan kita, juga dapat mengubah kehidupan kita. Pak Pri mungkin yang sedang menggumuli tentang bonsai, maka dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi dari pembentukan bonsai itu. Meskipun sudah muncul, dipotong, bagi saya itu kurang, ini kok lucu ya, udah tumbuh kok dipotong lagi. Tapi dia sudah membayangkan sesuatu yang berbeda. Nah, kita juga sama dari hidup kita. Saudara perhatikan di sini, begitu banyak orang mencoba dari bayang-bayang masa silam, dari hal yang membelenggu hidupnya, yang membuat mereka terpuruk, lalu berpusat kepada dirinya sendiri dan membohongi dirinya sendiri bahwa saya mampu, bahwa saya bisa, bahwa saya mampu untuk melakukannya, bahkan mampu menghibur orang lain. Sementara dirinya sendiri sebenarnya ada di dalam kehampaan, di dalam kesulitan.
Dan orang-orang yang berpusat kepada dirinya sendiri ini mengubah tujuan hidupnya dengan kemampuan diri sendiri. Sebenarnya itu adalah satu keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah akan terus membelenggu kita. Meskipun mungkin secara fisik kita tidak terbelenggu, tetapi secara semangat kita tidak akan pernah bisa melangkah. Orang yang menikmati stigma yang buruk di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa beranjak dari stigma itu. Itulah makanya seorang yang bernama Bartimeus, dia lepas dari stigma yang buruknya. Dia berani menanggalkan jubah kemiskinannya, jubah kebutaannya, jubah ketidakberdayaannya, dan dia copot, dia berlari menuju kepada Yesus. Kenapa? Karena dia yakin waktu dia bertemu dengan Yesus, semua stigma buruk itu dia muncul di dalam pikirannya. Kalau saya bertemu dengan Tuhan, saya tidak akan tanggung-tanggung meminta. Itulah makanya ketika dia bertemu dengan Allah, Yesus bilang, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Bartimeus bilang, aku ingin melihat. Orang yang sudah miskin oleh karena pendarahan 12 tahun dan semua sudah habis. Awalnya dia berpusat kepada dirinya sendiri, kenapa aku masih punya untuk berobat? Aku masih punya untuk melakukan sesuatu. Tapi begitu dia sudah tidak punya apa-apa lagi, yang ada di dalam pikirannya adalah asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah keyakinan yang benar yang muncul di dalam pikiran kita, yang akan menghasilkan secerca harapan, yang menerangi jalan untuk menuju kepada kebebasan dari belenggu yang kita hadapi, yang kita sedang gumulkan hari-hari ini. Firman yang Tuhan yang menyebutkan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu pelita untuk satu langkah yang pendek, tapi terang untuk yang akan lebih luas lagi. Tapi kalau kita belajar dari penerjemahan The Message, firman Tuhan itu mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dalam terjemahan The Message katakan, melalui firman-Mu aku akan melihat arah langkahku. Ternyata konsep keyakinan yang benar itu adalah ketika konsep hidup kita berpusat kepada firman Tuhan. Konsep hidup kita dalam pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 105 katakan, melalui firman-Mu aku dapat melihat arah langkahku. Kalau orang bisa melihat arah langkahnya, kan berarti dia jelas mau arahnya kemana. Mau melangkah kemana dia tahu betul. Maka kalau orang sudah tahu langkahnya mau kemana, saya berpikir yakin, punya keyakinan bahwa orang itu tidak akan pernah ragu melangkahnya. Demikian juga ketika kita tahu bahwa firman yang menuntun kita, firman yang mengarah, memberikan terang, membuat kita melihat arah kehidupan kita ke depan. Orang yang ada di dalam Tuhan, firman minggu yang lalu katakan, dia berlari dan tidak menjadi lesu, dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Adapun badai yang seperti apapun yang dihadapinya, dia akan seperti Raja Wali yang terus mengatasi badainya. Kenapa? Karena arahnya dia tahu betul, Tuhan tetap menempatkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lalu kemudian dia terang bagi jalanku, dalam This Message katakan, ia memberi cahaya untuk menerangi jalanku yang gelap. Saudara sadar atau kita sadar, kita ini selalu berada di dalam konsep konteks kita akan masuk di dalam kegelapan. Isu-isu yang ada hari-hari ini, berita-berita yang muncul dari hidup kita ini akan mempengaruhi pikiran kita. Akan mempengaruhi, kalau pikiran kita sudah terpengaruh, maka gaya hidup kita, cara kehidupan kita juga akan berlaku. Saudara perhatikan betapa banyak orang ditakuti ke depan mau jadi apa, mau seperti apa, konsep dunia mau seperti apa. Dan kalau kita tidak sadar, maka tidak ada di dalam terangnya Tuhan, tidak ada di dalam firman Tuhan, maka dia akan menuju kepada kegelapan. Nah, saudara perhatikan, padahal di dalam firman ini Tuhan selalu ingin menerangi jalan kehidupan kita, agar kita terlepas dari walaupun betapa sulitnya tantangan hidup kita. Kalau kita belajar dari apa yang dilalui oleh orang-orang yang ada dicatat di dalam firman Tuhan, dia menghadapi satu kehidupan yang mungkin maka tidak pernah kita bayangkan orang itu akan menghadapinya. Tapi kalau kita masuk kepada konteks dia sedang berjalan dalam hidup ini, mereka bisa melihat sesuatu yang hebat di dalam hidupnya. Saudara, saat kita mempunyai keyakinan yang benar, maka kemudian segalanya akan mulai berubah. Dan terobosan yang diperjuangkan itu dapat terjadi secara supranatural. Kalau kita punya keyakinan,
Supranatural itu adalah satu anugerah, satu karya yang Tuhan akan nyatakan. Itu yang disebut dengan mujizat. Kalau apa yang sudah masuk logika itu namanya bukan mujizat. Ketika kita tidak punya jalan, tapi Tuhan memberikan lorong yang hebat, maka waktu itulah Tuhan. Dari mana dimulainya? Dari konsep keyakinan kita, dari konsep pikiran kita, dari konsep iman kita, yang membuat kita kemudian lebih bisa menikmati kebenaran atau anugerah Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa kita memiliki keyakinan yang benar? Yang pertama, kebenaran yang membebaskan. Banyak orang yang udah ikut Tuhan, tetapi dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal, dia belum bisa mengenal dengan sepenuhnya, makanya dia selalu mencari-cari. Alkitab bilang begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan hanya membebaskan, tetapi memerdekakan. Dan Tuhan bilang ini kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi pada masanya, pada waktu itu. Yesus sudah berdebat dari awal, dia sudah berargumentasi dengan mereka. Kenapa? Karena ajaran yang disampaikan pada waktu itu adalah ajaran tentang kebenaran, tetapi tidak memerdekakan, tetapi justru mempersulit dengan peraturan-peraturan yang semakin menekan mereka. Saudara bayangkan kalau seorang imam besar saja untuk bisa melayani di ruang Maha Kudus, dia harus diikat talinya dengan rantai kakinya. Kenapa? Jangan-jangan saya berbuat dosa, jangan-jangan saya tidak layak. Nanti begitu masuk ruang Maha Kudus, Tuhan menghukum saya. Lalu kemudian orang akan menarik, maka imam besar itu yang sudah mati. Saudara perhatikan, mau melayani saja udah dibayangi dengan ketakutan, mau bekerja dibayangi dengan ketakutan, bahkan mau memberikan persembahan kepada Tuhan saja dengan peraturan yang begitu membuat orang begitu ketatnya. Dari apa yang dilakukan pada zaman itu, Yesus menegur mereka, mengingatkan mereka, ini memang kebenaran. Tetapi kebenaran ini adalah kebenaran yang bukan memerdekakan, yang membuat orang justru semakin ketakutan. Beriman takut, beribadah takut salah, bekerja takut salah. Ini kan yang menekan. Tuhan katakan, tetapi kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Tidak seperti kebenaran yang bergumul dengan ketakutan, kecemasan, penyakit, dan semua jenis tekanan yang membuat orang kemudian merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Kalau orang kenal kebenaran, perhatikan nih, orang kebenaran, maka kemudian orang itu akan mengalami pembebasan. Kenapa? Sebab dia sadar di dalam kondisi apapun, dia tahu bahwa ada pribadi yang tidak pernah melihat betapa dalamnya kita masuk di dalam dosa, betapa beratnya persoalan kehidupan kita selama kita masih memandang kepada Yesus. Ketika mereka ada di padang belantara hanya melihat patung dari ular tembaga saja, mereka bisa disembuhkan. Melihat salib saja mereka bisa disembuhkan. Dan itulah anugerah. Nah, kebenaran yang Yesus bicarakan adalah kebenaran yang jika orang mendengarnya akan membebaskan kita dari segala yang merusak kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan, kebebasan ini hanya didapat dari mana? Di dalam kasih karunia Allah. Dan saudara perhatikan, saat kita meyakini dengan benar kasih karunia Tuhan, kasih karunia adalah pemberian dari yang superior kepada yang inferior, dari yang layak memberikannya kepada yang tidak layak menerimanya. Kita kalau dihitung kebenaran yang kita miliki, kata Tuhan, kebenaran kita ini seperti kain kotor, seperti gombal saja, seperti lain lara. Jadi kalau kita bisa lepas, kalau kita bisa melepaskan, kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya, firman Tuhan mengatakan bahwa itu ketika kita mendengar firman tentang kebenaran, kalaupun kita tidak layak, maka Tuhan akan melayakkan. Ada satu pujian kan, ku hidup sebab anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Saudara, kalau kita sadar ini, kita hidup karena anugerah Tuhan, maka kita tidak akan menyia-nyiakan. Nah, orang yang hidup dalam hidup anugerah, maka dia tidak akan terbelenggu oleh ketakutan, tidak akan terbelenggu oleh rasa bersalah, dan tidak akan terbelenggu oleh kecanduan yang akan membuat hidupnya menjadi hancur. Kenapa? Sebab digambarkan tentang kebenaran itu, digambarkan tentang seorang yang
anak yang bungsu, yang begitu jatuhnya di dalam dosa, begitu dalamnya kemiskinannya, begitu dalamnya ketidakberdayaannya. Tetapi waktu bertemu tentang kebenaran yang sejati, Bapa menyampaikan, menyatakan kasih karunia-Nya. Bukan orangnya yang lari menuju kepada Bapa, tapi kasih karunia itulah yang mampu mendatangi orang yang bersalah, orang yang terpuruk, orang yang tidak berdaya. Itulah makanya ketika dia memiliki keyakinan, dia bertindak. Kenapa? Karena dia mengenal bahwa yang lari itu adalah Bapaknya. Dia diam dan dia siap untuk menerima pelukan Bapaknya. Kenapa bisa demikian? Sebab kasih karunia itu adalah obat penawar dari pikiran yang teracuni. Saudara, hari-hari ini begitu banyak pikiran yang meracuni. Kita nonton televisi saja begitu banyak yang meracuni. Mau begini salah, mau begitu salah. Saudara perhatikan, hari ini ada call center. Barang siapa perusahaan yang tidak memberikan 4M katanya, ya itu akan langsung laporkan saja, nanti terantip dia ngakak. Terus begitu. Jangan-jangan kita nanti bisa di jalan pun bisa ditilang, itu banyak peraturannya. Saudara, ini menjadi repot kan? Tapi apakah kita harus mengalami ketakutan yang berlebihan? Tuhan katakan begini, kalau kita terus diracuni oleh ketakutan, apa bedanya dengan kita hidup di dalam perjanjian lama? Kita punya iman, kita punya keyakinan, dan Yesus itu tidak hanya jauh dari kita, tapi dia tinggal diam di dalam hidup kita. Itulah makanya kata firman Tuhan menyebutkan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bukan diberikan loh, tapi datang oleh Yesus Kristus. Kalau Taurat itu diberikan oleh Musa, dan dengan Taurat itu mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena semakin kita belajar hukum Taurat, ada peraturan-peraturan berikutnya yang membuat orang begitu berat melakukannya. Tapi perhatikan di sini, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bukan dari loh, kalau dari itu tidak ikut serta. Tapi kalau oleh itu yang kasih Yesus Kristusnya ikut juga bersama dengan itu. Oleh dia memberikannya. Makanya di dalam terjemahan Yunani kata kasih karunia dan kebenaran itu dipandang sebagai satu kesatuan. Oleh karena kata kerjanya disebutkan kata datang. Ada kata datang digunakan ini dalam bentuk tunggal. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu sebenarnya sama. Kasih karunia dan kebenaran itu adalah satu. Itulah makanya perhatikan, kasih karunia dan kebenaran yang berkuasa membebaskan dari rasa ketakutan dan rasa bersalah dan semua kecanduan yang membuat kita hidupnya tertekan. Nah, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu ada kebenaran, di dalam pikiran kita penuh dengan kebenaran, satu keyakinan bahwa kita ada di dalam kebenaran itu, maka kita akan mengalami kebebasan. Jadi kasih karunia bukan doktrin, bukan subjek teologi yang membuat orang-orang pengikutnya merasa tertekan dan ketakutan, melainkan sebuah pribadi. Siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita mencari kebenaran, ya kebenaran itu Yesus. Kalau kita mencari sumber kasih karunia, ya sumber kasih karunia itu Yesus. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan dalam kondisi apapun, dia akan tetap dengan tegak berdata di hadapan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, terus di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Perhatikan, dia akan tetap percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam pikiran Tuhan. Tuhan sudah membuat satu rancangan yang begitu indah kepada kita. Maka kita mau belajar di sini, ketika kita mengenal kasih karunia, siapa Yesus yang mengendalikan hidup kita, saya percaya kita akan mengalami satu pembebasan. Kenapa? Pikiran kita akan dipenuhi oleh pikiran Kristus. Pikiran kita akan berpusat kepada Yesus Kristus, yang membuat kita punya keyakinan bahwa kalau Tuhan yang memegang hidup kita, apa sih yang tidak bisa dikerjakan oleh kasih karunia di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia itu menumbangkan keyakinan yang salah. Berapa banyak kita mendengar, seringkali kita mendengar ketika kita membaca firman, tulisan dalam firman itu adalah logos. Tapi kalau kita membaca terus menerus, karena itu akan menjadikan rema di dalam hidup kita. Dan kalau rema itu terus berulang-ulang kita bacakan lagi, kita ucapkan lagi, maka kemudian akan mendatangkan mujizat bagi kita. Artinya kita benar-benar dipenuhi, kita benar-benar dipenuhkan oleh kebenaran firman Allah.
Seperti bagaimana orang-orang dalam Pentakosta yang lama yang selalu meminta itu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Dia minta dipenuhi terus. Nah, kalau yang memenuhi hidup kita, pikiran kita hari-hari ini kira-kira apa? Begitu bangun pagi, apakah kita sudah baca firman? Ya. Makanya saya bilang kalau kita saja, kita ini dari artikel yang saya kirim. Siapa yang mengumpulkan artikel itu? Ada yang mengumpulkan ya sampai hari ini sudah berapa ratus? Halo? Atau dibaca, ada yang suka baca nggak? Atau mungkin memenuhi kadang langsung di DLO aja pulang gitu ya. Saudara perhatikan. Dan saya mengumpulkan sampai hari ini yang saya kirimkan itu sudah ada 12 artikel, 12 besar. Artikel 1, artikel 2, artikel 3 sampai artikel yang ke-12. Itu kalau jadi jilid udah jadi banyak. Belum lagi yang quote yang dikirim sejak tahun 2001. Ya, begitu banyaknya. Wong saya juga kadang sudah lupa yang dikirimkan itu. Nah, saudara perhatikan, kasih karunia itu kalau kita ada dalam hidup kita, dia akan menumbangkan keyakinan yang salah. Itulah makanya firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur itu apa? Berbicara tentang kesukaan. Kesukaan dunia, gaya hidup dunia. Kalau kita mabuk oleh itu, tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah bisa nyaman, tidak akan pernah bisa menikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuat hidup kita puas dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Yang hari ini mungkin kita cukup, tapi besok ketika kita mendapatkan lagi, dia akan mengharapkan kurang. Kita coba kita belajar, kita merenungkan masa lalu. Ketika mungkin pendapatan kita sedikit, kita juga cukup kok. Ketika sekarang sudah naik lagi, ya tetap cukup kalau dihitung cukup. Tapi kalau kurang, sudah gede pun tetap akan merasa kurang. Kapan kita bisa penuhnya? Kenapa? Karena selalu ada pikiran-pikiran yang salah. Kenapa kita bisa sakit hati? Kenapa kita bisa dendam? Kenapa kita bisa tidak nyaman? Karena ada pikiran yang menggenapi, memenuhi ini. Makanya kata firman Tuhan di sini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh kesukaan, oleh gaya hidup dunia ini. Tetapi perhatikan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan pikiran Kristus. Dengan inilah jelas maka apa yang memenuhi pikiran kita, itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Beberapa kali saya sudah sampaikan juga, hati-hati dengan pikiran, karena itu akan menjadikan perkataan. Hati-hati dengan perkataan, karena itu akan menjadikan perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan, karena itu akan menjadi kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan, karena itu akan menjadi karakter. Lalu hati-hati dengan karakter, karena itu akan menentukan masa depan. Jika kita penuh dengan firman Tuhan, maka kasih karunia itulah yang akan menumbangkan segala pikiran-pikiran yang salah, segala yang membuat kita meracuni. Nah, saudara, di bagian yang pertama, yang kedua kita belajar bahwa apa yang membuat kita keyakinan kita bisa bekerja adalah perjumpaan kita dengan Yesus. Itu awal dari pembebasan. Saudara, banyak orang sudah tahu itu Tuhan. Kalau kita suruh menggambar Tuhan, hari ini pasti kita akan gambarkan Tuhan seperti apa yang ada di dalam kalender. Wajah Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita pergi ke tempat lain, ke daerah-daerah, maka kita akan melihat Tuhan digambarkan menurut situasi yang ada. Bahkan ada seorang pelukis di Bali yang menggambarkan Yesus itu justru lahirnya di mana? Di satu gubuk di sawah. Ya, satu gubuk di sawah lalu didatangi oleh orang petani-petani yang ada di sawah itu. Kenapa? Dia sedang mengaktualisasikan bayangannya waktu itu karena memang adanya di gembala di tanah Palestina. Lalu Yesus kalau lahir di Bali akan lahir di mana? Yang termarginalkan, terpinggirkannya di gubuk di sawah, ditaruh di sawah, dibungkus kain lampin. Itu kan lalu makanan kambing, makanan sapinya kan jerami itu, ditaruh di situ. Lalu orang-orang pada datang, siapa yang akan datang? Petani. Itu. Jadi dia akan gambarkan aktualisasinya Yesus seperti itu. Itu orang Bali. Kalau kemudian digambarkan oleh orang yang ada di daerah Jawa, mungkin Yesusnya mungkin begitu dia pelayanan, dia menggambarkan Yesus pakai belangkon kan tidak ada persoalan. Ya, saudara, kenapa? Karena disitulah. Nah, banyak orang kali ini karena belum kenal Tuhan, tapi dia pengikut Yesus, tapi yang apa seperti apa Tuhannya? Jangan sampai ada orang yang menjemput di bandara. Ada cerita teman saya jemput di bandara, dia udah lihat pas dia buat tulisan. Dia membayangkan orang itu namanya tinggi besar. Ternyata orangnya itu kecil, itu kan repot ya. Saudara, ini yang kiri-kali. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Jangan sampai apa yang terjadi kepada saya juga terjadi. Kenapa?
Saya dijemput, orang lain dijemput, saya tidak disambut. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa, belum kenal bahwa yang begini pun ini hamba Tuhan. Dicuekin. Bahkan dengan ibu pelayanan kan terus duduk di depan, lalu worship leadernya bilang, Bapak duduknya di belakang. Kenapa? Karena yang di depan buat Pak Pendeta. Kan yang mau khotbah itu saya. Karena belum kenal, baru tahu namanya. Tahu kita nama Yesus. Nah, mari kita belajar bagaimana caranya untuk kita bisa punya keyakinan, punya kepikirannya dipenuhi oleh keyakinan. Itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang akan membuat orang mengalami kebebasan. Bagaimana caranya orang berjumpa dengan Tuhan dan gairahnya dipulihkan? Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Perhatikan, untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin. Orang yang miskin begitu disampaikan kabar baik, dia akan menikmati kegairahan. Bukan berarti miskin dari sisi materi saja, tetapi miskin dari berbagai aspek kehidupan yang membuat orang kemudian merasa dia tidak berpengharapan. Tapi ketika Tuhan datang dan bertemu dengan dia akan mengalami satu gairah di dalam hidupnya. Sama seperti perempuan itu yang bertemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, dan dia bergairah pergi ke kampungnya, aku sudah bertemu dengan Tuhan. Apakah kita berani juga melakukan hal yang sama? Dan firman Tuhan katakan, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Adakah orang yang tertawan? Banyak. Mungkin secara fisik tidak tertawan, tetapi secara non-fisik, secara jiwa dia tertawan. Kenapa? Dia tidak bisa lepas dari belenggu. Dia tidak bisa lepas dari kungkungan ketidakberdayaannya, membuat dia tidak bisa melejit hidupnya untuk menggapai satu mati yang Tuhan mau berikan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Penglihatan bagi orang buta. Kita mungkin tidak buta, tapi berapa banyak orang yang pikirannya mengalami cekot-cekot, pikirannya mengalami kesakitan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Kalau kita memaksakan untuk melihat, kita lupa kita ini terbatas. Dan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kita kenal Tuhan, maka kita akan tetap yakin dan percaya. Dan kita dengan iman berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita punya bergairah. Dan untuk membebaskan orang yang tertindas. Bayangkan, orang yang tertindas itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak berdaya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia punya gairah. Siapa yang tertindas? Mephibosheth itu terdindasnya luar biasa. Bertahun-tahun dia dapat berita bahwa orang tuanya mati, dan yang mengganti raja itu Daud. Lalu dia lari karena tergesa-gesa inang pengasuhnya, membuat dia jatuh. Jatuh tidak langsung ditolong, kabur. Kenapa? Karena biasanya raja yang baru akan membunuh habis semua keturunan raja yang lama. Dalam keadaan dia kakinya patah, inang pengasuhnya membawa betul kemana lari si Mephibosheth. Sampai dia lupa mengobati. Dia tinggal di Lodebar, tempat yang gersang. Sudah pincang, gersang. Begitu ada tentara lewat, masih dia ketakutan luar biasa. Kenapa? Dia tertindas dalam hidupnya. Dia buta di dalam hidupnya. Dia tertawan di dalam hidupnya. Itulah makanya begitu Daud memanggil dia untuk datang ke istana, saya pikir dia berkata, habis aku, mati aku. Tapi begitu sampai ke istana, justru kata Daud, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku, dan semua milik kakekmu akan aku berikan kepadamu. Saudara perhatikan di sini, seringkali pikiran itu membuat kita tidak berdaya. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, secerca harapan, berjumpa dengan Allah, sehebat apapun persoalan yang kita hadapi, dia akan mulai tersenyum kembali. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan datang untuk membebaskan kehidupan kita. Jika Tuhan dapat mengubah air menjadi anggur, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan, itu berarti ketika kita mengenal Tuhan, kita harus punya keyakinan yang sama. Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan kita secara supranatural. Kenapa saudara? Karena perjumpaan dengan Tuhan atau kebenaran itulah yang memicu kelepasan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kenapa kita harus tahu betul bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan kita mendapat kebebasan? Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Perhatikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan memiliki kebenaran yang kita butuhkan. Tuhan memiliki jalan yang kita perlukan untuk melewatinya. Dan Tuhan memiliki kebenaran dan kehidupan. Bahkan bukan hanya memiliki, Dia sendiri adalah jalan, Dia sendiri adalah kebenaran, dan Dia sendiri adalah kehidupan. Maka waktu orang bertemu dengan Tuhan, maka dia akan berkata, Kaulah segalanya dalam hidup ini. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam kasih-Nya. Dia rela mati di kayu salib. Ketika Dia sebelum mati, Dia bilang tetelestai, sudah selesai. Bukan hanya penebusan yang sudah selesai, tetapi Dia betul-betul menjadi pengantara bagi kita, yang membuat kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mengubah apa yang kita yakini melalui kuasa pengorbanannya dan kuasa kebenaran yang kekal, bahwa bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Imani, yakini mulai dalam pikiran ini. Yang kedua, selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan menimbulkan harapan baru. Terlepas dari betapa dalamnya dosa kita, berapa banyaknya kesalahan, betapa gelapnya hidup kita, betapa menakutkannya yang sedang kita hadapi, betapa menyedihkannya yang kita sadari. Katakan dengan iman bahwa semua belum berakhir. Saya tidak akan menyerah. Kenapa? Karena ada harapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, setelah kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk memperkenalkan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Ada tanggung jawab. Ketika kita benar-benar keyakinan kita sudah benar, kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Yohanes 12 ayat 17, banyak orang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur. Jadi ternyata ketika Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur tuh banyak yang menyaksikan, berbondong-bondong ingin ikut apa yang sedang mulai Yesus lakukan. Dan mereka melihat betul. Dan Alkitab bilang begini, dan perhatikan di situ, dan memberi kesaksian tentang Dia. Orang yang melihat, orang yang menyaksikan itu kemudian memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah betul-betul kita kenal, sehingga membuat ketika kita menyaksikan tentang Tuhan adalah kesaksian yang nyata, kesaksian yang kita alami. Yesus adalah Tuhan yang berwujud manusia, yang mewujudkan kasih-Nya yang nyata di dalam hidup kita. Bukan kata orang, tetapi kita betul-betul menikmati kasih itu. Dan orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, orang melihat walaupun kita tidak sempurna, tapi kita tidak pernah takut lagi menghadapi hidup ini. Kita menghadapi hidup ini dengan satu kepastian iman. Kenapa? Saya punya Yesus, saya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi manusia bukan hanya sedang menebus, tetapi Tuhan mau tinggal diam di dalam hidup kita. Lebih akrab daripada ketika Yesus bergaul dengan kaum-kaum religius intelektual pada zamannya, yang kemudian Yesus cela. Kenapa mereka dicela oleh Tuhan? Karena dikritik mereka yang merasa hidupnya sempurna. Orang ingin menjatuhkan Yesus dengan kesempurnaannya. Tapi Yesus bilang begini, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempar batu lebih dahulu. Yesus sedang melihat bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang boleh merasa lebih hebat. Tapi Yesus mau bergaul dan tinggal diam, dwell in, tinggal diam di dalam kehidupan kita, selama kita hidupnya dipenuhi oleh pikiran Kristus dan kita mengenal Tuhan. Yang Tuhan yang dikenal secara pribadi adalah Tuhan yang kemudian rindu untuk kita memberitakan kepada orang lain. Ini loh Tuhan yang aku kenal. Yesus yang nyata tidak datang untuk memberikan agama yang baru. Dia juga tidak datang untuk dilayani lalu dinantikan, tetapi melainkan Dia datang untuk melayani dan kemudian mendatangi ketika orang dalam kesulitan dan terbelenggu. Berapa banyak orang yang dalam kesulitan yang tidak pernah tahu mau kemana. Di Gerasa, orang yang gila, siapa yang mengundang Yesus? Tidak ada. Yesus sengaja harus melewati angin ribut pun Dia datang ke sana. Kenapa? Karena Dia tahu ada potensi besar dari orang yang terpinggirkan itu. Dia tahu ada kesaksian yang besar yang akan dinyatakan melalui orang itu. Ketika Yesus berjalan di Nain, ada orang yang sedang menggotong jenazah. Dia tahu ibu itu dalam kesendirian dan punya pengharapan lagi. Tapi makanya itu Yesus bangkitkan anak itu. Kenapa? Karena Yesus yang mendatangi mereka. Ketika murid-murid berada dalam angin saka yang menakutkan, mereka berteriak-teriak ketakutan. Yesus datang.
Walaupun Yesus katakan Alkitab dan Yesus sengaja seolah-olah akan melewati dia. Yesus sedang menguji apakah murid-muridnya masih kenal dia. Apakah murid-muridnya masih tetap mempercayai hidupnya. Tapi begitu dia itu Yesus, ternyata ada orang berkata itu hantu. Dan orang bilang salah satunya Petrus katakan, kalau engkau itu Tuhan, biarlah aku datang kepadamu. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Bukan Allah yang terus pengen dilayani, ternyata Dia yang mau melayani. Alkitab bilang ketika murid-muridnya berkumpul, Dia mengikat kain lengannya, Dia berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani, Dia membasuh. Dia rindu kita berada di dalam perlindungan kuasa-Nya. Bahkan Alkitab bilang juga, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa membukakannya aku akan masuk. Perhatikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, yang rindu mendatangi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, yang rindu untuk menolong kehidupan kita. Tuhan yang aktif untuk membebaskan kita. Bukan digambarkan sebagai Tuhan yang penuh dengan penghukuman, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kenapa? Itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita jatuh bukan seperti teman-teman Ayub karena dosa, bukan, belum tentu itu. Kalau karena dosa memang iya, bisa saja, tapi belum tentu lalu kita menghakimi. Kadang Allah izinkan perjalanan yang sulit itulah yang mengantarkan kita ke puncak kehidupan yang Tuhan izinkan. Saudara, yang ketiga, bagaimana setelah kenal Tuhan, memperkenalkan Tuhan, lalu mempercayai Tuhan yang penuh kasih karunia. Sekarang tanamkan dalam pikiran kita, Yesus Allah yang baik, Yesus Allah yang hebat, Yesus Allah yang mengasihi, Yesus Allah yang ingin mengangkat aku. Terus tanamkan di situ. Pemazmur menulis begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya tertarik di bagian belakangnya. Ternyata orang benar pun bisa goyah. Orang benar pun pikirannya mungkin bisa terganggu. Kenapa? Karena kita punya telinga, kita punya mata, kita punya perasaan, kita punya hati. Tapi Tuhan perhatikan di sini, tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya. Ketika ada di dalam kegoyahan, dia akan balik lagi kepada Tuhan. Dia akan berteriak kepada Tuhan, lalu menyerahkan semua kekhawatirannya. Dan itulah yang Yesus hebat lakukan. Dia menawarkan kepada dunia, Dia menawarkan kepada kita semua, mari yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itulah makanya banyak orang yang kemudian ada dalam persoalan balik kepada Tuhan. Tapi ada orang yang ketika ada dalam persoalan, yang kemudian merasa hidupnya dosa, merasa hidupnya tidak layak, bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Ini satu keyakinan yang keliru. Apapun yang kita hadapi saat ini, keyakinan yang benar akan mampu dan akan kemudian berkuasa untuk membebaskan kehidupan kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan kasih pengampunan. Ia mengasihi kita dan Ia tidak pernah mempermasalahkan kesalahan kita yang sudah lalu. Apapun yang kita sudah laksanakan sejak mulai kita dapat tema trust and obey, mari kita hari ini untuk menatap masa depan. Kita ubah pikiran kita. Kita yakin, kita imani, kita akan belajar bersama-sama dengan tema baru kita untuk tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kita yakin ketika kita memulai meyakini kasih-Nya, sehingga kehidupan kita juga akan diubahkan. Keyakinan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar pula. Jika kita meyakini, jika kita dapat mengubah kehidupan atau pikiran yang kita yakini, itu berarti kita juga dapat mengubah kehidupan kita. Yakini mulai hari ini, Tuhan, kalau Engkau bersama dengan aku, maka tidak ada yang mustahil bagi aku. Tuhan, kalau Engkau bersama dengan aku, maka saya percaya Tuhan akan menuntun saya tetap ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, ke tempat yang bisa menyegarkan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan pujian bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan,
berikan di dalam kami satu keyakinan yang benar tentang Engkau. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan, memenuhi pikiran kami, memenuhi keyakinan kami, supaya kami tetap menatap masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kegelapan dunia yang terus akan menekan dunia ini, kami percaya sepanjang kami berjalan di dalam terang Tuhan, maka Yesus Kristus penolong kami, pengharapan kami itulah yang akan menuntun kami kepada masa depan yang benar, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Allah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Jadi pusat apapun yang dikerjakan dan dilakukan, dibuat Tuhan berhasil dan berdoa bagi bangsa kami, khususnya menghadapi COVID ini. Kami tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Yang kami tahu, tidak ada sesuatu terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Allah izinkan ini, Tuhan, kami waktunya penyaringan bagi kami. Jadikan kami menjadi biji gandum yang utuh, menjadi biji gandum yang benar Tuhan, yang tidak tergoyahkan oleh angin kehidupan dunia ini. Sehingga waktunya Kau datang menjemput kami, kami benar-benar didapati menjadi pribadi yang siap untuk menikmati mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.